Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komaria dengan NIM 2202010101099. Mahasiswa Universitas Cyber Asia. Pada saat kesempatan ini, saya akan memaparkan jawaban ujian akhir semester ganjil tahun ajaran 2024-2025 mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Wahyu Purbo Santoso dengan judul kasus penyelewengan pajak 4,56 miliar DJP diserahkan tersangka penyelewengan pajak kejaksaan. Penggelapan pajak merupakan tindakan melawan hukum dengan cara menghindari pembayaran pajak yang seharusnya dibayarkan kepada negara. Kasus penggelapan pajak kerap terjadi di berbagai sektor, memberikan dampak negatif terhadap perekonomian. Kasus penyelewengan pajak 4,56 miliar, tim penyidik DJP menyerahkan tersangka MI ke Kejari Cikarang. Kasus ini terkait penyelewengan pajak senilai 4,56 miliar. Tersangka diduga menerbitkan faktur pajak fiktif. Faktur pajak fiktif akar permasalahan. Tindak pidana bermula dari penerbitan pajak fiktif. Penerbitan ini dilakukan sejak Juli hingga Desember 2018. Faktur tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Akar permasalahan yang pertama, faktur fiktif, penerbitan faktur pajak yang tidak sah. Yang kedua, penipuan pajak, upaya menghindari kewajiban pajak. Yang ketiga, kerugian negara, dana yang seharusnya masuk ke kas negara. MI dalang dibalik faktur pajak ilegal. Tersangka MI memiliki peran penting dalam kasus ini. Ia diduga kuat membantu menerbitkan faktur pajak fiktif. Perbuatannya melanggar Undang-Undang Perpajakan. Tersangka identitas MI, peran turut serta membantu penerbitan pajak fiktif. Kasus faktur pajak fiktif oleh MI diduga menerbitkan faktur pajak fiktif melalui 4 perusahaan. Tindakan ini melibatkan PT Asia, PT BSM, PT IPM, dan PT APM. Wajib pajak yang terlibat faktur wajib fiktif yang diterbitkan oleh tersangka MI telah dikreditkan oleh atau digunakan oleh 8 wajib pajak badan. Para wajib pajak badan tersebut yaitu PT BU, salah satu wajib pajak badan yang mengkreditkan faktur fiktif. PT CGK, wajib pajak badan yang menggunakan faktur pajak fiktif. PT MBA, salah satu perusahaan yang terlibat dalam kasus ini. Barang bukti kunci mengungkap fakta. Barang bukti yang diserahkan sangat penting. Bukti ini akan memperkuat dakwaan jaksa. Bukti-bukti ini akan dianalisis lebih lanjut. Faktur pajak, dokumen faktur pajak fiktif, dokumen keuangan, catatan transaksi yang mencurigakan, alat bukti digital, data elektronik terkait kasus ini. Ancaman hukuman. Akibat perbuatannya, MI dapat dijerat pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 6 tahun serta denda minimal 2 kali dan maksimal 6 kali jumlah pajak dalam faktur pajak sesuai dengan ketentuan pasal 39A huruf A, pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal Undang-Undang Perpajakan yang dilanggar. Tersangka melanggar pasal dalam Undang-Undang Perpajakan. Pasal tersebut mengatur tentang penerbitan faktur pajak fiktif. Ancaman hukumannya cukup berat. Yang pertama, pasal 39A tentang penerbitan faktur pajak tidak sah. Kedua, Undang-Undang KUHP, Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Yang ketiga, ancaman pidana, hukuman penjara, dan denda yang besar.
Proses hukum tahap 2. Perpindahan tersangka. MI dipindahkan di kasus lapas kelas 2A Cikarang. Kerjasama DJP bekerjasama dengan Kejaksaan Agung dan lainnya. Kolaborasi DJP dengan lembaga lain, yang pertama Kejaksaan, kerjasama dalam penuntutan, yang kedua kepolisian, dukungan penyidikan, yang ketiga lapas, proses penahanan. Dampak kasus faktur pajak, yang pertama kerugian negara, penerimaan pajak berkurang, yang kedua ketidakadilan, wajib pajak jujur dirugikan. Yang ketiga citra pajak, kepercayaan publik menurun. Komitmen DJP. DJP berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan lembaga penegak hukum. Tujuannya adalah menangani perkara pidana di bidang perpajakan secara tuntas. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.